Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, berikan salam kepada orang yang ada di sekitar kita dengan penuh sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di Kebaktian Sekolah Minggu Online Minggu 8 September 2024 bersama Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eva dari GKI Ciledug Raya. Adik-adik sudah selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saat ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena dalam hidup ini kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini kami tidak bisa pergi ke sekolah minggu, tapi kami mengucap syukur karena kami boleh ikut kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Berkati kami supaya kami dengan penuh sukacita menaikkan pujian bagi Tuhan, juga belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam satu minggu itu ada 7 hari. Apa yang kita lakukan selama hari Senin sampai hari Minggu? Ayo adik-adik, dengan penuh sukacita kita naikkan pujian Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan selalu dan pasti dari Alkitab. Pagi ini Kak Eva akan mengajarkan kepada kita mengenai Tuhan memelihara. Tuhan memelihara adik-adik, Tuhan memelihara kakak, Tuhan memelihara keluarga kita, dan Tuhan memelihara setiap umat manusia. Mari adik-adik mempersiapkan ya. Kita naikkan pujian Tuhan dengar doaku. Doa yang sederhana, bukan yang wow, yang panjang, yang indah. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Eva sangat bersuka cita karena pada hari Minggu ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik sekolah Minggu online Bina Warga. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, Kak Eva lihat semuanya sudah siap ya. Sudah duduk manis, duduk rapi. Ya kalau begitu mari kita bersama berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, kita tutup mata kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami bersama-sama sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami semua. Tuhan berkati Kak Eva yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Eva mau tanya siapa yang pernah pindah jauh rumahnya? Pindah keluar kota? Wah, ada ya? Bagaimana perasaan adik-adik ketika harus pindah? Oh, ada yang bilang capek Kak, karena harus beres-beres. Ada yang bilang, ya, sedih Kak, karena harus meninggalkan teman-teman yang lama. Ada juga yang bilang, kalau aku Kak, aku senang. Karena di rumah yang baru itu lebih bagus. Ada juga yang bilang, kalau aku takut Kak. Kenapa takut? Oh, karena nanti aku kan gak tahu. Di rumah yang baru itu aku betah atau tidak. Di rumah baru itu nanti aku punya teman yang baik-baik atau tidak. Kan sekolahnya juga harus pindah. Adik-adik, ternyata banyak ya perasaan kalau kita
pindah keluar kota yang jauh. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan memelihara melalui kisah Yakub pindah ke Mesir. Adik-adik bisa membaca kisah itu di Alkitab kita. Kitab yang pertama, Kitab Kejadian 46 ayat 1 sampai 34. Nanti boleh minta tolong mama papa ya, bacainnya yang belum bisa baca. Adik-adik, pada waktu itu terjadi kelaparan di seluruh negeri. Juga di Kanaan, tempat di mana Bapak Yakub dan keluarganya tinggal. Tetapi Tuhan memelihara Bapak Yakub. Dia memakai Yusuf untuk menolong Bapak Yakub dari kelaparan. Bagaimana caranya? Ya, Tuhan mempertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya ke Mesir. Dan atas izin Tuhan, Firaun berbaik hati. Dia mau memberikan izin kepada Yusuf untuk boleh mengajak saudara-saudaranya, orang tuanya, bapaknya ke Mesir. Dia mengirimkan kereta untuk mengajak keluarga Bapak Yusuf Bapak Yakub pindah ke Mesir. Akhirnya adik-adik, Bapak Yakub, istri-istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, semua beres-beres, mereka mau pindah ke Mesir. Ketika mereka pindah ke Mesir, di tengah perjalanan mereka beristirahat di tempat yang bernama Beersheba. Di sana Bapak Yakub mengucap syukur karena dia dipelihara oleh Tuhan. Lalu dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan pada waktu malam Bapak Yakub mendapat penglihatan. Tuhan memelihara dia. Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada Bapak Yakub. Tuhan bilang, Yakub, pergilah engkau ke Mesir, jangan takut. Wah, adik-adik, ternyata Bapak Yakub juga punya perasaan takut. Sama seperti tadi, siapa yang takut waktu pindah? Ya, kamu tak usah takut, pergilah ke Mesir karena aku akan memelihara engkau. Aku akan membuat keturunanmu menjadi banyak di sana. Wah, adik-adik. Bapak Yakub menjadi lebih percaya lagi karena Tuhan memelihara dia. Dia sudah tidak takut lagi. Sampai akhirnya Bapak Yakub sampai ke Mesir di daerah Gosen. Nah, di sana Bapak Yakub minta supaya Yusuf datang menemuinya. Betul adik-adik. Bapak Yakub dan keluarga diberi tempat yang sangat subur, yang sangat cocok untuk memelihara ternak-ternak mereka. Namanya Gosen. Wah, adik-adik, dia senang sekali. Dan ketika Yusuf datang, wah adik-adik, dia sangat senang sekali. Lalu mereka berpelukan. Yusuf menangis karena sangat rindu dengan bapaknya yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak ketemu. Adik-adik ingat kan ceritanya? Ya, dulu Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Tapi Yusuf tidak marah lagi sama kakak-kakaknya. Yusuf tidak mengingat-ingat itu semua. Yusuf sudah memaafkan mereka.
Karena itu dia dengan sukacita, dengan senang hati mau menolong kakak-kakaknya, menolong keluarganya semuanya. Dia mau keluarganya semua hidup bersama-sama dia, tinggal bersama-sama dia di Mesir. Karena waktu itu hanya di Mesir yang mempunyai makanan yang berlimpah. Nah, adik-adik, Tuhan memelihara Bapak Yakub dari perjalanan sampai dia sampai ke Mesir. Dan Tuhan juga sudah berjanji untuk memelihara Bapak Yakub dan keluarganya selama mereka akan berada di Mesir. Tuhan memelihara melalui Yusuf, melalui Bapak Raja Firaun. Nah, adik-adik, Tuhan itu juga adalah Tuhan kita. Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Karena itu kita mengucap syukur kalau kita sudah dipelihara melalui orang tua kita yang mempunyai pekerjaan, kita juga dipelihara melalui kakak-kakak kita, adik-adik kita yang selalu menyayangi kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kita juga ditegur kan? Itu juga pemeliharaan Tuhan kepada kita. Bagaimana caranya kita mengucap syukur? Ya, kita harus selalu berdoa, mendengarkan firman Tuhan, rajin ke gereja, memuji nama Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa kita harus selalu berbuat yang baik. Kita harus menjadi saksi Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita semua. Semuanya sudah siap ya untuk menjadi anak-anak yang baik. Oke, kalau begitu kita mau satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memelihara kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, di dalam kesusahan kami, di dalam kesenangan kami, kegembiraan kami. Engkau selalu ada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ayat emas hari ini akan dibacakan oleh teman kita Ernest dari GKI Ciledug Raya. Silakan Ernest. Ayat emas hari ini Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tak terasa ya, di dalam setiap kehidupan kita, saking banyaknya berkat Tuhan, sampai kadang-kadang kita lupa. Adik-adik, kakak sudah sampaikan, berkat Tuhan yang terbesar buat kita yang gratis adalah kita bisa bernafas tanpa perlu membayar. Saat ini, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik kita naikkan pujian, aku bawa dan berikan persembahanku kepada Tuhan Juru Selamat kita. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih. Kalau kami sudah boleh memuji nama Tuhan, juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas cinta Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami belum memberikan yang terbaik. Tetapi ajar kami Tuhan, supaya kami boleh memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Itu tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berkati, di mana kami ada bersama dengan orang tua, ataupun keluarga besar kami, bersama dengan kakak dan adik, dan siapapun yang ada di sekitar kami, di dalam kehidupan kami, yang mengasihi kami. Terima kasih juga untuk sekolah kami. Terima kasih untuk bangunan yang baik yang boleh dipakai. Terlebih lagi terima kasih buat guru-guru yang mengajar kami dan juga teman-teman kami yang membentuk karakter kami. Tuhan, terima kasih untuk gereja di mana kami boleh bertumbuh menjadi lebih besar di dalam iman, percaya kami semakin mengenal Kristus Yesus. Kami berdoa untuk gereja kami masing-masing, untuk Bapak Ibu Pendeta atau Gembala, untuk para penatua atau pimpinan gereja, dan juga mereka semua yang terlibat, terlebih lagi guru sekolah minggu, yang terus mengajar kami dengan tanpa bosan-bosannya, dan tidak jenuh tetapi dengan penuh kesabaran. Tuhan berikan hikmat kepada mereka semua, supaya mereka terus boleh bertumbuh di dalam iman percaya. Kami juga berdoa untuk semua gereja dan lembaga Kristen Katolik yang ada di Indonesia. Biarlah semuanya boleh bekerja sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami yang aman, tentram, dan damai. Terima kasih untuk Pak Presiden Jokowi dengan seluruh stafnya. Biarlah semuanya boleh bekerja dengan penuh hikmat dari Tuhan, bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Berdoa juga untuk perpindahan kekuasaan di bulan Oktober kepada Pak Prabowo. Tuhan pimpin supaya penyusunan kabinet, penyusunan orang-orang di dalam pemerintahan, jabatan-jabatan pemerintahan, semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya dengan hikmat dari Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa untuk bina warga yang terus boleh mengadakan kebaktian sekolah minggu online, sehingga ketika anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah minggu karena satu dan lain hal, tetap boleh beribadah melalui kebaktian sekolah minggu online bina warga. Tuhan berkati semua guru sekolah minggu online ini supaya punya kesehatian dan tetap dengan sukacita boleh melayani Tuhan. Terima kasih untuk Kak Hendra sebagai direktur yang terus memotivasi untuk terus melayani dan melayani lebih baik lagi. Terima kasih untuk kami semua yang hadir di dalam kebaktian sekolah minggu online, supaya kami juga boleh mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang Allah yang memelihara. Belajar dari kisah Bapak Yakub yang pergi ke Mesir. Bapak Yakub sebenarnya nggak mau pergi, tetapi Tuhan menyatakan bahwa Allah akan memelihara Bapak Yakub dan keluarga besarnya. Tapi mereka harus pergi, pindah ke Mesir. Penyertaan Tuhan yang lain, pemeliharaan Tuhan adalah ketika Bapak Yakub pergi ke Mesir, dia nggak cuma sekedar naik kendaraan yang biasa, tetapi dia naik kendaraan kerajaan Mesir. Ini menunjukkan pemeliharaan Allah terhadap Bapak Yakub hari ini dan selalu setia. Allah juga memelihara kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita sebagai anak-anak bisa bilang, nggak mungkin kok, kayaknya Tuhan nggak sayang aku. Kalau Tuhan peliharaku, hidupku susah, lihat bajuku jelek, aku masih tinggal di rumah yang kecil, aku kesulitan mencari makan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memelihara kita di dalam hidup kita, bahwa Allah memberikan kekuatan supaya kita mampu melewati semua kesulitan-kesulitan hidup kita. Allah nggak janjikan kita jadi orang kaya, punya baju mewah, tapi Allah janjikan
pemeliharaan, memelihara kita setiap hari. Seperti lagu penutup kita pada pagi hari ini. Jangan kamu khawatir. Kalau burung pipit aja dipelihara, apalagi kita ciptaannya istimewa. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti pujian penutup kita. Aku tidak khawatir karena Allah Bapa di surga memeliharaku. Akhirnya Kak Lina, Kak Eva, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu online Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!